Coba bayangin bos, sebelum ada bintang, sebelum ada bumi, bahkan sebelum ada mantan yang bikin galau, gak ada apa-apa, beneran kosong. Tapi dalam ketiadaan itu, ada satu yang selalu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah yang awal, tanpa permulaan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya, dan arasinya di atas air. Tapi tunggu dulu, ini bukan air galon atau air di pantai yang biasa kita lihat, bos. Ini adalah air yang diciptakan oleh Allah, sebuah entitas yang bahkan sains modern pun belum bisa menjelaskannya. Bayangkan, sebuah singgasana megah yang bercahaya, melayang tenang di atas lautan primordial yang tak bertepi. Subhanallah, betapa agung kekuasaannya. Lalu, momen paling epik dalam sejarah penciptaan terjadi. Allah berfirman dengan satu kata penuh kuasa, kun, yang artinya jadilah, dan boom, dalam sekejap terciptalah segalanya dari ketiadaan. Ini bukan teori Big Bang versi ilmuwan, tapi ini adalah Divine Bang, ledakan keagungan langsung dari wahyu ilahi. Dari satu perintah itu, lahirlah fondasi alam semesta. Getaran dahsyat dari firman-Nya menyebar, menciptakan partikel-partikel pertama yang akan membentuk galaksi, bintang, dan planet. Setelah ledakan penciptaan itu, apa yang terjadi? Al-Quran dalam surat Fusholat ayat 11 memberikan kita gambaran. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Nah, asap di sini bukan kabut karena bakar-bakaran atau asap rokok, bos. Ini adalah kabut kosmik primordial, kumpulan gas dan debu super panas yang berputar-putar, menjadi bahan dasar pembentukan seluruh isi semesta. Semua yang kita lihat di langit malam, dari bintang yang berkelip sampai galaksi yang jauh, semuanya berasal dari asap ini. Dari kabut kosmik itu, Allah dengan sempurna mendesain alam semesta. Dia menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis, masing-masing dengan fungsinya sendiri. Langit pertama, yang paling dekat dengan kita, dihiasi bintang-bintang gemerlapan dan dijaga oleh para malaikat. Sementara langit ketujuh, Sidratul Muntaha, menjadi batas tertinggi bagi makhluk, tempat di mana Ruh Suci berada. Kalau coding buatan manusia sering ada bug dan butuh update. Coding alam semesta ciptaan Allah ini sempurna, presisi, dan berjalan tanpa error sedikit pun. Bos, keren kan? Kemudian, Allah menciptakan konsep yang fundamental bagi kehidupan kita, terang dan gelap. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 1, Dialah yang menjadikan gelap dan terang. Sejak saat itulah, waktu mulai berdetak, siang berganti malam, memberi ritme bagi kehidupan. Karena ada terang dan gelap, manusia akhirnya bisa bilang, waduh, udah pagi aja, harus kerja. Atau alhamdulillah, udah malam, waktunya istirahat. Cahaya bukan hanya untuk menerangi penglihatan kita, tapi juga menjadi simbol ilmu dan petunjuk. Sementara gelap menjadi simbol ujian, misteri, dan waktu untuk beristirahat. Setelah langit dan bumi terbentuk, Allah berfirman kepada keduanya, seperti yang tertulis di surat Fussilat ayat 11, datanglah kalian berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Apa jawaban mereka? Dengan tunduk keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Langit dan bumi saja, makhluk raksasa tanpa akal seperti kita, begitu taat pada perintah penciptanya. Ini jadi tamparan buat kita, bos. Masa kita yang dikasih akal, hati, dan petunjuk, kadang masih suka ngeyel dan membangkang. Semoga kita bisa belajar patuh dari mereka. Jadi, ingat ya bos, bumi tempat kita berpijak, langit yang kita tatap, dan diri kita sendiri, semuanya diciptakan dari ketiadaan mutlak. Semua ada karena satu firman darinya. Maka, jangan pernah ragu sedikit pun pada kekuasaan Allah. Ketika kamu merasa jalan buntu, ketika masalah terasa mustahil diselesaikan, ingatlah bahwa Allah bisa menciptakan jalan keluar
bahkan dari hal yang kamu anggap tidak mungkin. Cukup satu kata darinya. Jadi, dan hadirlah, semua akan baik-baik saja atas izinnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga konten ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.